siang Pak. Siang. Ya, selamat siang Dek. Sehari kita berjaga di klinik ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Saya Bapak Budi dok. Bapak Budi. Bapak Budi usianya berapa? 41 tahun. 41 tahun. Bapak sehari-hari bekerja sebagai apa? Saya kuli bangunan. Kuli bangunan. Oke, Bapak datang sini membawa anaknya apa ya? Boleh saya tahu dengan siapa? Fikri dok. Fikri. Oh, mungkin saya nanya ke Bapak aja ya Pak ya. Ini ada Fikri ini usianya? Udah 21 tahun. 21 tahun. Dia apakah masih kuliah atau sudah bekerja? Dia nganggur dok. Pengangguran. Oke. Untuk alamat rumah sendiri gimana? Kita tinggal di Raja Basah dok. Di Raja Basah. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal. Mungkin ini anaknya yang sedang sakit apa ya? Iya dok. Oke. Terkait keluhan anak Bapak, mungkin ini sedikit membuat Bapak mungkin ataupun anaknya juga tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke. Anaknya ini apa ya Pak keluhannya? Anak saya ini sekarang sering banget dok ngomong sendiri gitu dok. Oh gitu. Oke. Mungkin sejak kapan Pak? Udah 2 bulanan ini dok. Udah 2 bulan. Oke. Ngomong sendirinya tiap hari atau seminggu sekali atau jarang-jarang? Terus-terusan dok. Dia. Terus-terusan. Oke. Mungkin dari pada saat jam-jam tertentu mungkin anak ini ngomong sendiri atau biasanya ada? Dia tuh sebenarnya bukan jam sih dok. Emang dia terus-terusan sama. Emang baik apa ya pas setia atau kurangnya juga dia tetap sering ngomong sendiri gitu. Oh gitu. Terus mungkin dari kegiatan sehari-hari anaknya ini apakah terganggu Pak karena kejadian itu? Kalau aktivitasnya sih masih normal aja sih dok karena saya Normal ya Pak ya. Jadi aktivitas sehari-hari masih normal. Terus untuk lingkungan pertemanannya sendiri seperti apa? Apakah masih dia suka menyendiri ataupun masih mungkin pada saat waktu tertentu aja sendirinya? Dia pas sama main sama temennya pun dia masih sering main sendiri sih dok. Masih sering sendiri. Oh sering sendiri. Oke. Sebenarnya dia jarang sih dok komunikasi sama temennya, lebih sering di kamar motor sendiri gitu. Oh, oke, berarti selain dia suka ngomong sendiri, dia juga sering menyendiri gitu ya. Terus tapi untuk aktivitas masih bagus ya. Oke. Untuk mungkin Bapak masih ingat Pak, apakah dia pernah konsumsi zat-zat tertentu atau obat-obat tertentu? Kalau proses sih selama ini nggak pernah sih dok. Iya. Nggak pernah ya Pak ya. Terus mungkin pada saat dahulu mungkin Bapak masih sama istri Pak? Masih. Oke. Masih ingat nggak Pak dulu pada saat masih di kandungan gitu gimana sih Pak? Apakah dulu ada pernah kecelakaan atau konsumsi obat tertentu pada saat kehamilan Pak? Kalau istri saya dulu pernah kepleset juga dok. Jadi dia jatuh gitu. Pernah jatuh pas waktu lagi hamil. Oh gitu. Tapi konsumsi obat-obatan itu dulu nggak ada. Oke, terus habis itu mungkin dari pada saat anak ini kecil gitu ya, mungkin masa lalunya pada saat perjalanan sekolah kan sebelum pengangguran ini pasti sekolah dulu kan Pak anaknya. Terus pas anaknya sekolah ini ada kejadian-kejadian tertentu nggak sih Pak yang mungkin jadi bahan ingatan anak ini? Itu pas SD tuh dia pernah ngalamin bully baik fisik ataupun gratis dok. Pas SD. Oh gitu. Terus pas SMP juga dia tuh kayak sering dimintain uang gitu sama temen-temennya. Jadi dompetnya uangnya sering habis terus. Nah terus pas SMA ini kan dia sekarang nganggur dok. Nah dia tuh karena dia gak dapat kuliah juga, jadi dia juga stres juga karena motivasi dia. Jadi dia kayak gitu dok sekarang. Apakah anaknya ini baru pertama kali kayak gini atau dulu pas kecil kayak gini juga? Gak pernah sih dok, baru 2 bulan ini sih dok. Baru 2 bulan ini, berarti masih baru ya. Oke. Terus untuk pada saat dulu sekolah mungkin ada kejadian lain Pak yang mungkin dialami anak ini? Gak ada sih dok. Gak ada, jadi cuma itu aja ya. Oke, apakah anaknya ini dulu pas kecil ataupun sekarang gitu mengonsumsi narkoba atau zat terlarang? Gak ada. Gak ada. Merokok? Enggak. Gak ada merokok juga. Terus habis itu pernah terjerat suatu kasus hukum Pak seperti pencurian motor atau apa gitu? Enggak juga ya. Terus habis itu gimana sih Pak untuk lingkungan pergaulannya pada saat dulu sekolah? Apakah baik atau tidak? Sebenarnya baik sih dok, cuman karena dia mengalami bulian itu sama yang sering dipalakin itu kayak dia jadi tertutup banget karena itu. Okay. Tapi sebelumnya emang nggak pernah ngomong sendiri sih dok. 2 bulan ini yang benar-benar dia ngomong sendiri, makan jarang gitu sih dok. Oke. Terus mungkin saya akan menanyakan mengenai silsilah ya Pak. Jadi dari
keturunan sendiri ada nggak sih Pak, dari mungkin dari kakeknya atau neneknya? Kalau kakeknya tuh dulu tuh ini sih dok, emang apa ya, pas kecil tuh katanya sering halusinasi gitu dok. Sering halusinasi. Oke. Kakeknya sekarang masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal dok. Udah meninggal. Terus habis itu mungkin kalau di sini saya coba mencari riwayat lain ya Pak ya. Jadi mungkin dari kakeknya nih pernah nih halusinasi. Iya. Neneknya Hmm. nggak pernah, nenek. Terus ini bapak berapa bersaudara? Saya anak tunggal dok. Anak tunggal. Oke, dari anak tunggal ini bapak ini anak keberapa? Ini anak cuma satu anak dulu. Cuma satu anak juga. Oke, berarti mungkin istri bapak Saya sih halusinasi dok ya. Kayaknya enggak sih dok. enggak ya. Terus keluarga istri? Keluarga sih saya kurang tahu sih dok. Mungkin Oke. bisa jadi bisa. Jadi cuma kakeknya aja nih ya. Oke. Terus habis itu mungkin dari kakeknya sendiri yang halusinasi, berarti mungkin ya saudara Fikri ini juga ada kemungkinan halusinasi Pak, karena itu kan keturunan. Terus mungkin dari lingkungan sendiri Pak, ataupun dari keluarga terdekat sendiri deh Pak, ada nggak kondisi tertentu, misalkan bapak mungkin pekerjaannya sedang lagi turun nih, jadi ekonominya merosot atau gimana Pak? Iya dok, sekarang saya apa ya lagi kurang job gitu dok. Jadi sekarang apa ya, untuk membutuhkan kebutuhan hidup tuh emang susah banget sih dok. Sekarang emang benar lagi susah banget kondisi buat kita. Oke, Udah lama Pak kayaknya. iya sih dok, iya udah lumayan lama sih dok. Oh, ya. Terus habis itu dari anaknya mungkin ngerasa tertekan Pak dengan kondisi bapak yang serba kekurangan ini? Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya. Oh, ya. Oke. Jadi setelah ini mungkin ada sedikit lembaran yang mungkin bisa diisi oleh anak bapak ya. Jadi kan anak bapak ini ada sering ketakutan ya Pak. Mungkin untuk komunikasi masih susah. Jadi melalui kertas ini ya. Ya, masih bisa ini ya, nulis ya. Bisa. Oke. Bisa 5 menit ya, deh. Ya. Isi. Ya. Oke. Oke. Jadi pengisian dari autoanamnesis sudah dilakukan. Jadi itu seperti kayak daftar pertanyaan yang bisa diisi oleh pasien. Selanjutnya mungkin Adek masih bisa Iya. dengar? Iya. Masih bisa ngomong? Iya. Oke. Ada ini nggak deh? Sekarang rasanya takut atau biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Sedih nggak? Enggak. Nggak sedih. Coba ya saya tanya. Kalau misalkan hari ini ada dapat motor, seneng nggak? Senang. Seneng. Terus dari motornya itu mau dipakai sendiri atau dikasih ke orang tua? Dipakai bareng-bareng. Dipakai bareng-bareng, oke. Oke. Dek, ini saya mau nanya. Ini ya, mungkin ngomongnya agak pelan-pelan ya saya. Adek pada akhir-akhir ini sering ngerasa ngelihat sesuatu nggak yang lagi dilihat orang? Kalau dilihat sih enggak. 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 Di sini ada ngelihat ini nggak? Apa kayak orang ataupun benda, ada binatang tertentu nggak? Enggak. Oke. Terus dari pendengaran gimana? Ngedengar bisikan-bisikan? Bisa aja. Nggak ada. Enggak. Dari ini hidung ngecium bau bangkai gitu enggak? Enggak, bisa aja. Nggak ada. Oke, dari lidah sering nggak deh pada saat makan atau apa semuanya tuh jadi kerasa pahit gitu? Enggak sih kayaknya. Nggak ada. Enggak. Terus dari ininya sering ngerasa kayak ada seseorang yang mencoba untuk menyentuh ataupun memegang, misalkan megang tangan atau gimana gitu? Enggak sih kalau itu. Adek, ini tahu ini benda apa? Tuh, upaya. Pulpen. Kalau ini apa? Sama. Oke. Adek sering ngerasa nggak akhir-akhir ini ada bagian tubuh Adek yang
sepertinya berubah bentuk atau gimana? Biasa aja. Biasa aja ya, masih normal-normal aja. Masih normal. Oke. Terus dari misalkan kondisi pada saat Ade di rumah, Ade sering ngerasa ketakutan nggak, misalkan ada suatu bencana alam yang bakal datang gitu? Nggak ada, masih aman ya. Oke. Terus ya. Jadi di sini saya mau nanya lagi ada ya. Nih, jadi misalkan dalam akhir-akhir ini mungkin Ade sering merasa ada seseorang yang terus mengikuti Ade dan mengejar-ngejar. Kayaknya gitu itu. Ada ya? Ada kayaknya. Siapa itu? Nggak tahu deh, itu saya kayak sering lihat gitu di depan rumah gitu. Depan rumah? Oh. Kayak sih nggak ada, tapi saya ngerasa aja gitu. Ngikutnya sampai ke sini nggak? Kayaknya Sampai ke sini? iya, sampai ke sini. Oh. Dia udah nungguin di luar gitu. Oh gitu. Terus habis itu dari mungkin apakah Ade sering ngerasa ketakutan karena kejadian itu? Iya deh. Takut ya? Takut. Apa yang ditakutin gitu? Kalau orang ngejar-ngejar kan tinggal ngadepin gitu misalnya. Ya, dia kayak pengen membunuh saya gitu dok rasanya. Dia kayak ngejarnya kencang gitu, pengen nabrak saya, pengen bunuh saya gitu. Oh gitu. Iya. Terus habis itu ngerasa nggak deh? Terus ada mulai akhir-akhir ini ada pikiran yang mulai memasuki ataupun ada pikiran-pikiran tertentu gitu, misalkan jadi tiba-tiba jadi ingin melakukan sesuatu gitu. Ini saya kayak udah nggak tahan dok makanya itu makanya pengen bunuh diri gitu dok. Pengen bunuh diri? Iya. Oh, tapi sebelumnya udah pernah mencoba melakukan? Enggak sih. Enggak, baru kepengen aja ya? Baru kepengen aja. Oh, oke. Terus dari misalkan Ade kan ini pengangguran nih, ada nggak sih kayak tiba-tiba itu jadi kepengen karir tertentu gitu misalkan? Jadi misalkan cita-citanya jadi apa, pengusaha atau gimana gitu? Enggak, tetap masih belum kepikiran. Masih belum kepikiran ya? Iya. Jadi belum berniat cari pekerjaan? Belum. Terus habis itu dari mungkin tadi bapaknya mungkin cerita udah aktivitas sehari-hari bisa ya normal ya. Mungkin ada suatu keluhan tertentu mungkin dari Ade sendiri, jadi misalkan jadi lebih sering buang air kecil atau gimana? Enggak sih. Enggak. Untuk melakukan sesuatu masih normal. Makan masih sendiri. Iya. Nggak disuapin? Enggak. Oke. Terus habis itu baik di sini. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya, Dek ya. Bisa tolong dijawab. Iya. Masih ini ya, Dek ya. Iya. Bisa jawab. Masih. Terus habis itu dari misalkan hari ini tanggal berapa ya, Dek? Kau boleh tahu? Tanggal 5 kan? Tanggal 5 ya. Iya. Bulan? Ini masih tahun baru nggak sih, Januari paling. Oh, oke. Terus habis itu ini kita lagi di mana ya? Ini saya lagi diperiksa di ruang periksa ya. Di ruang periksa. Iya. Oke. Boleh. Tadi sebelum kesini itu ada aktivitas tertentu nggak, ketemu orang gitu, misalkan membeli makanan gitu? Enggak sih, langsung Enggak. dari rumah ke sini. Oke. Kalau saya sendiri tahu nggak namanya siapa? Sudah pernah. Haris. Haris. Oke. Terus habis itu ada ingat nggak pada saat ini itu, pada saat ini itu mungkin saya akan menyebutkan ya 4 benda. Jadi boleh tolong diulangi menyebutkan bendanya. Jadi saya akan menyebutkan pensil, kursi, karpet, meja. Pensil, kursi, karpet, meja. Oke. Terus habis itu mungkin pada saat hari ini ada ingat nggak waktu tadi pagi sebelum datang ke sini sarapan? Apa nggak sarapan? Enggak ya. Sarapan apa enggak? Enggak. Enggak. Bener nggak, Pak? Enggak sarapan ya. Terus dalam misalkan nih pada saat datang ke sini mungkin sebelumnya ada aktivitas tertentu, misalkan pergi ke tempat umum, masih ingat nggak ke Enggak sih, tempat mana? saya di rumah aja. Di rumah aja. Takut pulang. Oke. Terus masih ingat nggak, Dek, waktu dulu masa lalu tuh kan sekarang nih lagi ketakutan nih, masih ingat nggak dulu mungkin nama orangnya dulu yang membuli Ade itu? Udah lupa. Udah lupa? Iya. Oke.
itu mungkin saya di sini akan bertanya ya, ini sedikit di luar ini ya, mungkin agak sedikit pengetahuan. Jadi Ade masih ingat nggak ada peribahasa yang umum bahasa Indonesia aja? Satu contoh. Panjang tangan itu peribahasa ya? Bukan ya? Panjang tangan. Panjang tangan artinya apa? Suka mencuri. Suka mencuri, oke. Terus kalau misalkan dari di rumah nih, suka nonton TV nggak? Atau sering baca ini apa, majalah-majalah? Paling nonton TV dong. Nonton TV. Iya, nonton kerjaan. Oh, nonton TV ini nggak sih sering dengar berita-berita yang baru-baru ini? Apa beritanya baru-baru? Berita yang baru-baru, corona. Corona, oke. Terus habis itu oke, saya di sini mau nanya ya Dea, misalkan nih ya, ada akhir-akhir ini tuh ngerasa nggak sih Dek ini tuh sebagai suatu kelainan? Nggak sih dok, kayak rasanya emang karena takut aja. Karena takut aja, jadi ngerasanya biasa aja. Bisa aja. Oke. Oke, jadi di sini saya mau kasih cerita dikit nih ya. Misalkan Ade sebelum datang ke sini itu Ade melihat ada orang yang jatuh dari motor. Terus apa yang Ade lakukan? Bantu nih. Bantu. Selain ngebantu, Menggiring motornya. sendiri motornya. Baik. Proses dari wawancara saya sama anak Bapak telah selesai. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Cukup deh. Cukup. Tapi ini kira-kira anak saya kenapa ya udah tidur? Oke. Jadi mungkin ada yang ingin Bapak ceritakan lagi sebelum menyampaikan? Udah sih. Udah ya. Oke. Adanya mungkin ada yang ingin diceritakan lagi? Enggak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, tapi ini tidak perlu takut ya karena ini belum termasuk kategori gangguan jiwa. Jadi anak Bapak ini menderita adanya waham curiga dan waham cemas Pak. Dan itu tuh kalau bahasa kami itu dikategorikan sebagai non skizofrenia Pak. Nah jadi berhubung dengan kejadian itu, diagnosis itu, jadi Bapak diharapkan lebih memperhatikan lagi dari kondisi anaknya ini. Jangan dibiarkan anaknya ini terus sendirian, apalagi di dalam kamar, dan jangan sampai tidak terpantau Pak kondisi anaknya. Bapak harus tahu dia tuh ngomong sendirinya tuh jam berapa aja, dan Bapak juga harus tahu apakah makannya itu teratur apa enggak, karena dia kan kurang nafsu makan. Tadi aja datang ke sini tuh nggak sarapan. Nah itu tuh mungkin bisa jadi perhatian Bapak. Dan kalau untuk kegiatan ekonomi ataupun kondisi ekonomi mungkin saya tidak akan ikut campur ya, itu mungkin lebih pribadi. Terus habis itu jangan lupa untuk rajin-rajin kontrol ke sini Pak, untuk mengontrol kondisi anak Bapak, karena masih belum gangguan jiwa Pak. Karena kalau sudah gangguan jiwa sudah harus dirujuk ke psikiater. Apakah ini Cukup deh. adanya? Cukup. Oke, terima kasih Bapak dan adanya. Baik, jadi interpretasi dari hasil pemeriksaan saya yang pertama itu dari anamnesis. Jadi ditemukan gejala dari saudara Fikri berumur 21 tahun, dan dia tuh gejalanya tuh sudah kurang dari 2 bulan itu kurang dari 6 bulan, itu artinya itu dia masih tergolong non skizofrenia, karena kalau dia sudah skizofrenia dia udah lebih dari 6 bulan. Terus habis itu gangguannya itu berupa sering bicara sendiri dan sering menyendiri. Nah terus habis itu dari pemeriksaannya ditemukan dia waham cemas dan juga waham curiga. Tidak ada halusinasi, tidak ada ilusi, tidak ada derealisasi, dan tidak ada depersonalisasi. Terus dari kondisi tubuhnya masih normal. Terus habis itu dari reaksi psikomotornya juga masih normal. Terus dari sikap dari pasien kepada pemeriksa juga masih normal. Terus habis itu dari pemeriksaan tidak dari pasiennya sendiri tidak ada respon ataupun impuls yang berlebih, tidak ada reaksi menyerang atau agresif juga.
terus itu artinya normal. Terus habis itu dari tingkat kesadarannya kompos mentis, dari gangguan orientasinya ada, yaitu gangguan orientasi berupa mengingat pada jangka waktu lampau. Terus habis itu dari gangguan dalam konsentrasi juga sedikit kurang. Terus habis itu juga yang terakhir yaitu dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh pasien itu masih dapat dipercaya, artinya itu taraf dapat dipercayanya normal.